pesawat jet tempur dibagi ke dalam beberapa generasi yang menandakan lompatan-lompatan teknologi yang terjadi. Generasi pesawat jet tempur dapat diibaratkan dengan PS ataupun HP. Contohnya adalah lompatan generasi dari iPhone 8 ke iPhone 10 atau dari Samsung S7 ke S8 yang menghadirkan teknologi-teknologi baru pada perangkat seperti bezel yang lebih tipis, performa yang lebih bagus, kamera yang lebih bagus, dan sebagainya. Sama seperti dengan pesawat jet tempur, setiap generasi barunya menghadirkan teknologi baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Pesawat tempur generasi pertama merupakan pesawat tempur yang menggunakan mesin jet dibandingkan dengan baling-baling. Pesawat tempur pertama yang menggunakan mesin jet termasuk ke dalam generasi ini. Pesawat jet tempur generasi pertama terbang dengan kecepatan yang masih di bawah kecepatan suara atau subsonik. Selain itu, pesawat jet tempur generasi pertama memiliki persenjataan yang dapat disamakan dengan pesawat tempur baling-baling pada zamannya, karena hanya menggunakan senjata mesin konvensional. Pesawat jet tempur generasi pertama mulai muncul pada saat Perang Dunia Kedua. Contoh dari pesawat jet tempur generasi pertama adalah Messerschmitt Me-262 buatan Jerman, F-86 Sabre buatan Amerika, MiG-15 Fagot buatan Uni Soviet, Gloster Meteor Inggris, dan sebagainya. Pesawat tempur generasi kedua merupakan pesawat tempur yang sudah memiliki radar, dapat membawa misil inframerah seperti M9 Sidewinder Amerika dan K-13 Uni Soviet, dan dapat terbang lebih cepat dari kecepatan suara atau supersonik. Pesawat tempur generasi kedua membawakan misil ke dalam pertempuran, mengakibatkan strategi-strategi pertempuran baru dibentuk. Contoh dari pesawat jet tempur generasi kedua adalah MiG-21 Fishbat buatan Uni Soviet, F-104 Starfighter buatan Amerika, Chengdu J-7 buatan Tiongkok, dan lainnya. Walaupun sudah jarang, pesawat jet tempur generasi kedua masih dapat ditemukan di dalam angkatan udara berbagai negara, seperti Angkatan Udara Korea Utara yang masih mengoperasikan J-7 dan MiG-21. Pesawat tempur generasi ketiga merupakan pesawat tempur yang memiliki kemampuan radar dan sistem avionik yang lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Dapat membawa misil kendali radar seperti M7 Sparrow Amerika dan misil R-23 Uni Soviet. Dapat menggunakan senjata dengan presisi yang tinggi dan mampu melakukan berbagai macam jenis misi sekaligus atau multi-role. Pesawat tempur generasi ketiga mulai digunakan saat Perang Vietnam. Contohnya adalah F-4 Phantom buatan Amerika, MiG-23 Flogger buatan Uni Soviet, Mirage F-1 buatan Prancis, dan lainnya. Masih banyak negara dengan angkatan udara yang cukup kuat mengoperasikan jet tempur generasi ketiga. Contohnya adalah Angkatan Udara Jepang yang masih mengoperasikan F-4 Phantom walaupun sudah mulai digantikan dengan F-35. Pesawat tempur generasi keempat memiliki sistem avionik, sensor, dan akurasi yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Selain itu, pesawat jet tempur generasi keempat memiliki manuverabilitas yang lebih baik menggunakan radar AESA atau Active Electronically Scanned Array yang memiliki banyak pemancar dan penerima. Dapat membawa misil jarak jauh seperti M120 AMRAAM Amerika dan R-77 Rusia. Memiliki sistem fly-by-wire atau terbang dengan kabel di mana pergerakan dan pengendalian penerbangan dikonversikan ke sinyal-sinyal elektronik dan ditransmisi menggunakan kabel. Dan memiliki kemampuan siluman atau stealth yang terbatas. Pesawat tempur generasi keempat ini merupakan generasi pesawat yang paling umum ditemukan di angkatan udara berbagai negara. Pesawat tempur generasi keempat dibagi lagi menjadi generasi 4 dan generasi 4,5. Generasi 4,5 merupakan pesawat tempur generasi 4 yang memiliki sistem avionik yang modern dan dapat dibandingkan dengan pesawat generasi kelima, hanya dengan kemampuan siluman yang terbatas. Contoh pesawat tempur generasi 4 adalah F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Viper, dan F-18 Hornet buatan Amerika, MiG-29 Fulcrum, Su-27, 30, 33, dan F-35 Flanker buatan Uni Soviet dan Rusia, Mirage 2000 dan Rafale buatan Prancis, J-39 Gripen buatan Swedia, Eurofighter Typhoon buatan berbagai negara di Eropa, J-10 Tiongkok, dan sebagainya.
Pesawat tempur generasi kelima merupakan pesawat tempur yang memiliki kemampuan siluman atau stealth sehingga sulit untuk dideteksi oleh radar. Dibuat dengan bahan komposit yang ringan dan dapat melakukan super cruise, yaitu mencapai kecepatan suara tanpa menggunakan afterburner. Pesawat tempur generasi kelima juga terhubung ke dalam jaringan sehingga dapat berbagi informasi antar pesawat dengan mudah. Pesawat generasi kelima memiliki avionik dan sensor yang modern dan terbaik. Contoh dari pesawat jet tempur generasi kelima adalah F-22 Raptor dan F-35 Lightning buatan Amerika Serikat, Su-57 Valor buatan Rusia, dan J-20 buatan Tiongkok. Pesawat generasi ke-6 dapat diterbangkan oleh pilot maupun tanpa pilot sebagai drone. Menggunakan senjata yang canggih seperti senjata berbasis laser dan memiliki kokpit yang dapat meningkatkan kemampuan pilot seperti penglihatan 360 derajat, kokpit virtual, dan bantuan AI. Pesawat tempur generasi ke-6 masih dalam pengembangan walaupun ada bocoran bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat sudah menerbangkan pesawat tempur generasi ke-6. Contoh dari pesawat generasi ke-6 yang dalam pengembangan adalah program FA-XX dan FX Amerika Serikat, BAE Tempest yang merupakan kerjasama antara Inggris, Swedia, dan Italia, I-3 Fighter Jepang, MiG-41 Rusia, dan Future Combat Air System atau FCAS yang merupakan kerjasama antara Prancis, Jerman, dan Spanyol. Secara singkat, pesawat jet tempur generasi pertama merupakan pesawat tempur yang menggunakan mesin jet. Pesawat tempur generasi kedua dapat terbang lebih cepat dari kecepatan suara, memiliki radar, dan misil inframerah. Pesawat tempur generasi ketiga mampu membawa misil kendali radar, memiliki sistem radar yang lebih canggih, dapat digunakan di berbagai macam misi, dan memiliki senjata presisi tinggi. Pesawat generasi keempat memiliki sistem-sistem yang lebih canggih daripada sebelumnya, memiliki kemampuan siluman yang terbatas, dan misil jarak jauh. Pesawat generasi kelima memiliki kemampuan siluman, dibuat dari bahan komposit, dan dapat melakukan super cruise. Pesawat generasi ke-6 merupakan pesawat yang dapat diterbangkan oleh pilot ataupun oleh AI dan memiliki sistem persenjataan modern. Sekarang, kalian sudah tahu perbedaan pesawat jet tempur dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Pesawat apa yang menjadi favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.